Ya, ini yang minta banyak banget. Kenapa kalau saya ke Jogja nggak mewawancarain anak satu ini? Saya ngomongnya anak karena jauh lebih muda dari saya. Noe, ya. Sabrang Mowo Damar Panulu. Yo. Ya Allah panjangnya. Kok iso Noe kan piye, Mas? Dari mana sih namanya? Dari masalah ketika kenalan. Ketika di Alberta itu, ketika di Edmonton itu. Kalau Oh, kenalan kan susah. sabrang itu aneh di bahasa Indonesia. Iya. Di Inggris juga Ada R-nya lagi ya? Sabrang. Sabrang. Iya. Itu No itu kemudian itu nama di MSN Messenger waktu itu. Oh gitu? Nah, terus akhirnya teman-teman lama-lama pakai nama itu terus aku pakainya nama. Oh jadi nama itu dapat waktu di Edmonton? Iya, waktu di Edmonton. Oke. Hari ini kita nggak terlalu ngomong musik lah. Kalau ngomongin Leto itu cuman paling confirm. Leto tuh bubar belum sih? Enggak ya? Belum. Enggak sih, enggak tahu. Masih jalan? Masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Iya. Nggak kepikiran juga bubar mau kemana juga. Kita saling pegang aib soalnya, jadi ada yang bubar. Nggak bisa dibubarkan? Nggak bisa dibubarkan. Aib kan nyebar semua. Kita baru saja shock, Naif bubar ya. Abis podcast sama saya akhirnya ya bubar juga. Waktu saya tanya, Fit bubar nggak? Enggak sih, tapi gimana gitu loh. Cuman inaktif, sama aja sebenarnya. Dalam serak kopi itu banyak yang bilang bubar gak bubar sama aja. Kan? Jobnya tetap dikit. Tapi sekarang udah mulai growing lah ya. Kalau produktif kita jalan terus sih. Tetap produktif, bikin-bikin dan segala macam tetap jalan. Oke. Live YouTube kadang-kadang sekali 2 kali kalau lagi pas mood. Ini kan pisah-pisah juga, ada temen yang di Jakarta, ada yang di banyak tempat, ada yang jual tahu, ada yang jual sarung. Semuanya masuk dalam simbolik ini. Oh enggak juga, ini lain lagi. Enggak. Ini mainan lain lagi. Ini mainan lain. Tapi mainan serius ini ya. Waduh, ini masalah kehidupan berbangsa, bernegara dan sebagai manusia nih sebenarnya simbolik. Saya akan banyak berani ngomong ini ya, walaupun tinggi banget. Jadi sayang kalau kita dengan Noe nggak ngebahas tentang ini. Jadi orang mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Dia sekolahnya, aduh luar biasa di Alberta. Apa jadinya University of Edmonton ya? University of Alberta. Of Alberta. Dia 2 jurusan sekaligus, yaitu fisika dan matematik. Serius banget ya, Noe? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan? Ya. Pemalas soalnya. Loh, kok itu jurusan serius banget, berat kok. Gara-gara pemalas? Karena sekali belajar matematika, itu sekali paham, udah selesai. Sampai mati nggak berubah. Dan nggak perlu ngapal apa-apa juga. Fisika juga gitu kan? Fisika kurang lebih seperti itu. Iya. Karena kalau kita sama, dulu saya waktu di Amerika, kalau yang banyak esainya pasti kita kalah ya. Kalau ngitung gitu, wah. Banyak di sini aja nih. Bule kalau cepat gitu Mbak kita. Jadi itu alasannya. Ya, saya nggak seneng ngapal soalnya. Menurut saya otak gunanya bukan buat ngapalin. Kalau ngapalin ada kertas, ada catatan, ada HP, ini juga buat ngapalin. Apalagi sekarang ya, tinggal keyword masuk. Iya. Tapi processingnya nih loh, bagaimana? Jadi otak harus pakai untuk memprosesing. Bukan untuk menyimpan data. Bukan, menurut saya seperti itu. Utamanya untuk itu. Cak Nun nggak campur tangan. Kamu mau ngambil jurusan apa gitu? Enggak sih. Terserah. Beliau mah terserah. Pesannya cuma satu, jangan bodoh gitu aja. Itu multi interpretatif, itu malah bahaya itu komen itu. Nggak boleh bodoh? Nggak boleh bodoh, di bidang apapun. Jadi nggak ngebebanin, Cak Nun nggak ngebebanin? Nggak gimana? Nggak ngebebanin? Enggak. Kalau Bapak sangat bebas, maksudnya. Pilihanmu ya pilihanmu sendiri. Anyway juga kalau mau diarahin juga belum tentu mau juga. Belum tentu mau juga. Jadi rebel itu jadi. Kalau Ahmad Dhani ngomong rebel. Oh gitu. Enggak juga merasa terbebani menjadi anak seorang yang sehebat Cak Nun? Itu faktor, itu bukan variabel toh, itu konstanta. Itu konstanta. Itu konstanta yang saya tidak ikut serta dalam membentuknya ya karena saya nggak punya usul jadi anak siapa waktu lahir. Tahu-tahu lahir punya usul ya. Anaknya itu takdir tuh. Ya, takdir udah. Ya udah jangan dijadikan beban. Ya nggak, kalau beban nggak sih? Ya nggak mudah ya. Mudah ya. Banyak apa? Orang membandingkan pasti ya. Membandingkan banyak itu dan wajar-wajar aja. Gimana saya bisa memanfaatkan situasi itu.
situasi yang mungkin agak berbeda dengan orang lain, hanya gitu Iya, aja sih. iya. Tapi ya, diolah agar jangan sampai malah merusak saya, gitu aja sederhana. Oh gitu ya. Kalau boleh memilih, lebih milih jadi anak Cak Nun atau enggak? Sama-sama ada tantangannya. Oh gitu Karena ya? saya nggak punya experience selain itu, Iya. ya saya tahunya pilihan ini Ya udah. ya ada ini aja gitu. Menurut saya mau anak siapa aja, mau posisi gimana aja pasti ada unique challenge-nya sendiri. Saya melihat Noah itu saya baca ya. Saya baca tadi sebelum ke sini. Wih, ini anak logik banget gitu. Sampai masalah agama aja dijadikan sebuah logika ya. Nggak bisa dogmatis diterima sebagai warisan gitu aja Noah ya. Iya. Yo, saya sangat setuju. Kalau konsep agama apa namanya? Misalnya premis agama adalah representasi dari bocoran dari ultimate truth. Ultimate truth, ya. Logik kan hanya bagian kecil dari jagat nih. Iya. Kalau nggak bisa di-approach dengan logik, padahal itu tools juga yang dikasih sama Tuhan. Tuhan, Nggak ya. matching juga dong. Harus bisa pakai dihajar pakai logik juga. Iya. Logik kok. Walaupun pembahasan saya belum pernah membahas pada resolusi tinggi ya, Iya. sampai pada konklusi tentang Tuhan dari riset saya. Maksudnya karena saya tidak percaya bahwa kita punya konklusi sebelum kita meneliti semua evidence. Evidence harus konklusi harus datang dari evidence. Evidence, Dan ya. evidence. Bukti, ya. Kalau bahasa Indonesia evidence sama proof itu sama-sama bukti ya. Di otak Ya, saya. ya. Jadi Padahal ada evidence, artinya beda-beda dikit ya. Agak beda dikit kan. Ya, ya. Evidence, Oke. for evidence kan sugestif aja. Terus kemudian dirangkai dengan logik untuk menjadi konklusif, menjadi proof of something gitu. Jadi dalam perjalanan saya ketika mencoba disuruh percaya sesuatu, percaya itu dangerous menurut saya. Karena percaya dan tidak percaya itu tidak membawa orang maju. Itu udah selesai itu kalau percaya dan tidak percaya, dan itu konklusif. Gimana saya bisa ngambil sesuatu yang konklusif kalau saya tidak melalui prosesnya nih? Sehingga saya mengambil keputusan bahwa coba tak lihat evidence-nya nih. Gimana sih? Masuk akal nggak sih? Make sense atau nggak sih? Dengan segala macam lah. Alhamdulillah saya kebetulan juga belajar di matematika dan fisika. Fisika, iya. Logik banget ya. Itu dua sistem dengan set truth yang sama sekali berbeda. Dan itu menyenangkan banget. Kalau matematika kan kebenarannya kebenaran coherence. Jadi sebuah sistem yang kebenarannya tidak perlu pembuktian dari luar. Dia sistematika konsistensi di dalamnya sendiri matematika. Fisika sebaliknya. Fisika sebaliknya. Kebenarannya dia harus eksperimen keluar. Jadi cara memandang truth aja berbeda nih sistem ini. Jadi saya ada beberapa perpustakaan untuk mencoba meng-approach agama dengan beberapa set of truth nih. Sebenarnya dengan philosophical science juga. Axioma of sufficient reason. Untuk kita mempercayai sesuatu, ada butuh reason tertentu nih untuk mempercayai sesuatu. Nah kan setiap orang punya reasonnya sendiri-sendiri nih. Kalau kalimat bapakku buat saya sudah cukup sebagai reason untuk percaya. Sebenarnya. Ya, kalau kalimat bapaknya orang belum tentu saya percaya. Ya. Nah ini kalau untuk percaya sesuatu itu terus harus relatif seperti itu. Ini semua benar salah boleh kan gitu. Jadi kemudian ada sistem komunal yang membuat sufficient truth tersebut. Misalnya hukum untuk bisa dijadikan bukti. Cara pembuktian begini, sufficient truth-nya dibikin sistem. Science juga seperti itu. Science adalah membuat sistem sufficient truth-nya itu dengan metode ilmiahnya. Bukan berarti dia bisa menjawab semua masalah di dunia, tapi itu berharga sekali itu di situ. Ini perpustakaan ini bisa melihat agama kemudian. Agama juga punya sistem sufficient truth-nya sendiri untuk bisa di-approach. Nah ini lebih dari itu resolusinya agak ruwet nih, nanti kita ngomong entropi, kita ngomong coherence, correspondence dan seterusnya, jadi kelas filsafat ini nanti. Kelas filsafat ini. Panjangan. Ngerinya ketiga tapi menarik nih. Saya melihat Noah ini background pendidikannya artinya bermanfaat banget untuk mengubah cara pandang dalam hidup ya. Ya. Mungkin dia. Jadi begitu kan? Oh iya. Akhirnya ya. Saya nggak tahu itu satu keuntungan untuk Noe atau mungkin satu beban ya? Enggak, saya ngelihatnya bukan beban dan juga bukan keuntungan. Itu hanya yang saya punya gitu. Saya nggak punya yang lain, cara berpikir saya ya itu gitu. Aku baca bagaimana, saya kaget sebenarnya, aku nggak terlalu ngikutin. Wih, anaknya Cak Nun pernah mengateiskan diri gitu. Wih, saya bilang gila ya.
Itu necessary condition. Necessary condition. Necessary condition harus Iya. bisa ngelihat outside. Jadi itu harus gimana sih. dikosongkan dulu. Dikosongkan dulu. Kosongkan dulu. Dan kan ada yang banyak apa namanya yang kritik saya. Gimana kamu masih percaya Tuhan apa ngaku ateis itu agnostik dan seterusnya lah ngomong gitu. Nah, saya kan pakai istilah James Lowe apa ya lupa saya namanya. Tapi kalau dalam keluarga ateis sebetulnya sebagai weak ateis. Memang benar sama-sama agnostik, tapi saya nyebutnya sebagai ateis. Tapi kalau disuruh proving gimana ateis itu kan sebenarnya nggak bisa juga. Absurd banget ya. Oh, itu kan klaim-klaim semua. Iya. Yang saya ketahui hanya begini. Mau kamu ateis, mau kamu beragama, mau kamu ngaku apa, itu semua klaim. Tapi yang bisa dilihat, bisa dilihat outputnya adalah semua decisionmu berdasarkan kepada informasi apa. Iya. Nah, ketika saya ngomong di situ kan ada judulnya ateis dengan sadar, itu nggak ada yang nanyain sadarnya itu gimana. Sadar itu gimana? Karena maksud saya gini, saya mengambil pada rentang hidup saya ngambil keputusan bahwa semua decision dalam hidup saya tidak memasukkan faktor informasi yang datang dari agama. Itu yang saya sebut sebagai ateis secara sadar. Informasi agama ini tak singkirkan. Walaupun saya tahu, singkirkan dulu ya. Walaupun saya tahu, put aside. Put aside dulu nih. Semua yang logical, semuanya yang apa namanya? Bermain dengan logik. Bermain dengan logik, bermain dengan proving dengan evidence, dengan sufficient reason. Cara science nih, sufficient reason cara science nih. Nah gitu ya. Live life decision-nya berdasarkan itu. Terus itu yang saya sebut sebagai kenapa saya berani ngomong saya agnostik dan saya mengambil keputusan ateis secara sadar bahwa saya sadar betul bahwa saya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang di luar agama ini tadi. Sampai pada sebuah titik di mana nggak bisa dihindari ya yang namanya percaya nih. Kita nggak mungkin milih odol, milih sabun pakai sains semuanya. Kadang-kadang percaya iklan sama percaya omongannya temen tuh penting ya. Nggak ada baju mana yang enak. Masa kita mau melakukan penelitian? Ada decision, capek banget hidupnya gitu juga. Oh, percaya itu. Tapi agama penting. Penting. Karena itu sesuatu yang harus dipercaya dan tidak ada satupun yang boleh ada keraguan ya. Iya, tapi tidak ada keraguan itu kalau saya dari cara berpikir saya, tidak ada keraguan itu harus datang dari sufficient reason. Harus datang dari evidence nih. Harus enggak. Jadi Noe merasa bahwa selama ini sebelum mengateiskan diri dengan sadar itu bahwa jangan-jangan agama ini sesuatu yang memang diajarkan orang tua, dogmatis gitu ya. Saya tidak melihat agamanya benar atau salah. Ya. Saya melihat ke diri saya sendiri. Ya. Saya melihat cara membangun kepercayaan terhadap agama itu sendiri. Gini. Contohnya gini. Saya kan iseng. Saya pas mandi aja. Saya ngelihat saya sabunan pertama apa. Saya sabunan badan gini. Terus saya nanya, ini alasannya kenapa sih? Jangan-jangan ini karena saya kebiasaan dari kecil di sabun di sini sehingga saya mandi sabun itu. Kalau saya kepala. Nggak tahu juga harusnya di mana. Tapi sama juga ya. Kalau ditanya kenapa? Karena dari dulu ya kepala. Makanya kalau saya habit saya tidak bisa nge-track dan cara berpikir saya tidak nge-track asalnya dari mana. Seberapa persen hidup saya adalah conscious decision, seberapa persen sebenarnya automation. Kalau automation apa bedanya sama-sama hewan? Karena level manusia menurut saya pada conscious decision tersebut. Salah satu salah satu titik fundamental pada conscious decision adalah tentang agama. Nah, saya masuk agama ini conscious decision atau habit atau cuman dimasukin dogma-dogma. Saya nggak bisa nge-track nih. Artinya saat itu Noe merasa ini harus diuji dulu. Saya uji nih, harus jadi put aside dulu. Saya put aside dulu, saya harus tahu diri saya sendiri dulu. Apakah cukup enough reason agama itu untuk bisa saya adopt? Untuk bisa saya adopsi menjadi. Berapa lama mengateiskan diri? Hampir setahun setengah 2 tahun. Setahun setengah 2 tahun. Sempat jadi bambungan juga katanya. Ya, itu pengalaman berharga menurut saya. Karena diletakkan pada sebuah posisi di mana tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirimu. Jangankan saudara, teman se-Indonesia aja nggak ada waktu itu. Di Edmonton dikit banget orang Indonesia. Dikit banget, sangat sedikit. Waktu itu sangat sedikit. Cak Non apa sikapnya? Tahu anaknya mengateiskan diri? Tahu setelahnya. Setelahnya? Oh, pada saat Noe mengambil keputusan tidak diskusi? Saya anak yang kurang berbakti juga sih. Saya jarang laporan ke bapak saya posisi seperti apa dan seterusnya, cuek. Bapak juga barangkali percaya ya? Sana lah. Urusanmu sendiri. Itu salah satu yang menurut saya
saya syukuri dari Bapak adalah mempercayakan proses ini kepada saya, nggak terlalu. Habis itu baru Kan selalu diajak diskusi. Selalu diajak diskusi udah, tapi nggak pernah direct sama sekali. Whatever your decision. Jangan bodoh. Gitu aja. Itu kunci yang menyebalkan. Setelah Noe akhirnya meyakini betul Islam ya sebagai kepercayaan, dan kemudian baru ngomong dengan Cak Nun. Enggak juga secara spesifik ngomong juga sih. Tapi tahu dia. Kayaknya tahunya di panggung kalau nggak salah. Di panggung. Kayak kalau nggak salah itu bukan poin besar juga, maksudnya nggak dibicarakan gitu-gitu amat sih gitu. Jadi ini pengetahuan nih, walaupun sudah ada di Wikipedia atau apa. Pada poin mana akhirnya Noe yakin kalau gitu saya betul-betul percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Islam. Katanya dengan ketemu Habib yang di masjid itu ya? Itu titik awalnya bahwa ya ketemu apa namanya, saya bertanya dalam rangka menjebak logika. Bukan dalam rangka pengen di tahu. Sebuah masjid di sebuah masjid di sana. Di Edmonton. Di Edmonton. Dalam rangka ya jahil lah. Nih, premis agama nih. Tuhan katanya maha adil. Katanya setan masuk neraka. Setan berkembang biak. Nanti ada hari kiamat, hari akhir. Oke. Dari 4 postulasi itu, 4 lema itu. 4 postulasi. Ya, Saintifik banget. Dari 4 preposisi tersebut, apa yang terjadi ketika setan lahir 1 detik sebelum kiamat, belum sempat melakukan dosa-dosa apapun yang bisa menyebabkan dia masuk neraka? What happen? Neraka atau surga? Paradoks kan itu. Kalau kemudian, itu kamu yang nanya tuh dia? Saya yang nanya. Oh ya. Ke Habib itu. Ke Syekh itu. Dalam rangka karena menurut saya itu deadlock gitu. Gimana ini? Terus apa jawabnya? Jawaban itu yang yang membuat saya, oh iya, saya melihat sisi lain, metakognitif yang lain. Gini jawabannya. Ini tadi saya dari 4 komponen itu kan, kalau setan berkembang biak punya anak terus kemudian masuk neraka berarti Tuhan tidak adil. Kalau masuk surga berarti statement setan masuk neraka berarti salah. Kan gitu jebakannya, paradoksnya di situ. Pertanyaannya dia motong di sini nih. Oke, setan berkembang biak. Saya tanya, menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Oke, diresolusi tinggikan, didetailkan. Saya baru nyadar di situ bahwa ada jembatan informasi penting yang saya asumsikan. Saya nggak benar-benar tahu nih, tapi saya asumsikan dia melahirkan seperti manusia, sehingga anaknya mulai dari keadaan suci, sehingga premis bahwa masuk neraka atau masuk surga itu menjadi paradoks. Ya, kan gitu. Tergantung perbuatannya. Ya, kan lahirnya suci. Terus dia ngomong, ya saya nggak tahu. Terus dia ngomong, mungkin nggak misalnya lahir berkembang biak dengan mungkin nggak kalau setan berkembang biak secara membelah diri? Saya juga nggak tahu ya. Dia bilang gitu. Dia nggak ngomong dia tahu, dia ngomong nggak tahu. Itu yang membuat saya senang juga sih. Dia challenge logik saya, bukan mendogmakan gini loh gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi mungkin nggak, karena nggak ada statement terbuka. Jadi probability kemungkinan bahwa setan berkembang biak dengan membelah diri mungkin atau tidak. Ya mungkin karena nggak ada statement yang mengatakan tidak seperti itu. Jadi kalau gitu anaknya juga mengikuti dosa seperti orang tuanya kan probability-nya. Oh iya ya, jadi jalan juga ya. Premisnya beres semua nih. Oke, di situ saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata dari cara berpikir saya harus 2 kali lipat untuk nge-track. Ini dasar asumsinya dari aksiom yang sudah terbukti atau belum sih. Jadi kalau saya berpikir ini rangkainya gini-gini, jangan-jangan di tengah jalan ini datang dari prejudis, datang dari presumsi yang belum dari asumsi ya. Dari asumsi yang belum tentu betul ya. Yang belum tentu betul. Kalau asumsinya sekakinya belum betul, konklusinya bagaimana mungkin betul kan gitu. Nah, itu bagaimana mungkin saya memastikan diri bahwa saya bisa nge-track itu semua nih. Kalau saya belum bisa nge-track bahwa semua aksiomanya benar, saya tidak mungkin bisa mengajukan preposisi kontra terhadap agama secara komplit nih. Oke, berarti ada titik yang saya pasti tidak tahu ini. Karena tidak mungkin dalam satu kehidupan manusia bisa memiliki semua informasi untuk memformulasi sesuatu yang cukup lengkap. Oke, berarti problem nomor 1 adalah limitasi akal saya. Kemampuan memproses. Nomor 2 adalah limitasi data saya. Nggak mungkin lengkap juga. Nomor 3 adalah kemauan saya untuk ngelihat diri saya dan membreakdown sesuatu yang mungkin saya anggap percaya. Nah,
dalam keadaan tidak pasti seperti itu, what to do? Damn, nggak ada yang dipegangin nih, kan nggak ada yang dipegangi. Oke, kalau nggak ada dipegangi, Bayesian thinking sekarang. Bayesian thinking itu tidak berpikir sesuatu pada benar atau salah, tapi pada confidence informasi sebenar apa. Confidence jadi degree of truth, bukan ultimate truth atau non truth. Ini kan Bayesian. Oke. Kalau gitu, aku megang hipotesis agama juga nggak masalah nih. Asal aku pastikan outputnya, aku tidak bermasalah untuk orang lain. At least itu dulu. Aku nggak tahu truth di sini, belum tahu saat itu. Aku belum bisa ngomong truth dari agama. Tapi ketika aku megang agama, at least aku tidak memberi kontribusi negatif pada society. Dan aku bisa ngejar science sebanyak mungkin, agama sebanyak mungkin untuk melengkapi data dan asumsi nge-track asumsi itu tadi agar aku punya aksioma yang bisa dibuktikan sehingga bisa membangun hipotesis, bisa membangun teorem yang bisa di-track kebenarannya. Nah, itu perjalanan kemudian. What do you get then? Menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran misalnya? Cara memandang Al-Quran itu lebih sebagai coherence truth, bukan pada correspondence truth. Itu salah satu kuncinya. Ini bahas ini panjang ini. Tapi baca bukunya Maurice Bucaille juga kan ya? Kalau mau masuk di sini ya nggak apa-apa. Tapi ini agak beberapa komponennya kompleks ini. Yang short aja lah. Intinya gini. Saya gini aja. Agama selalu ditabrakkan dengan sains nih. Dan sains selalu ngomong ini berlawanan. Wait, itu dulu. Jangan terlalu panjang dulu ya. Itu dulu misalnya. Tapi kita gini, lihat sains nih. Tadi kan kita ngomong sains, dia harus pakai metode ilmiah. Jadi dia pakai spesifik cara untuk mendapatkan sufficient truth. Berarti dia bukan whole. Berarti dia pasti punya limitasi. For example, metode ilmiah tidak bisa membuktikan metode ilmiah sendiri benar. Tapi bahwa efektivitas dari penggunaan sains tidak bisa dibantahkan. Efektif, sangat efektif yang namanya sains untuk kehidupan manusia. Tapi apakah sains ini bisa dianggap mencapai truth? Nanti kan kemudian ada cabang nih. Kamu melihat sains sebagai instrumentalism atau sains sebagai realism. Sains instrumentalism adalah melihat sains sebagai tools untuk kehidupan. Dia nggak peduli bahwa itu truth atau enggak. Saya mengajaknya ke situ karena itu paling safe dulu nomor satu nih. Yang kedua adalah sains realism. Kalau sains realism adalah melihat sains sebagai sistem untuk menuju kebenaran. Tapi kalau kamu masuk sains realism, kamu tidak boleh memprejudis terhadap semua informasi. Karena basic dari sains adalah pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang disingkirkan. Mau dari agama, mau dari omongan orang tua, mau dari langit, siapapun. Kalau itu ada potensi, itu harus di-assess nih, masuk dalam realism ini tadi. Nah, ini kan jadi dua cabang nih. Gimana nih? Sains pakai mazhab yang mana nih? Saya nggak setuju dengan mazhab realism. Soalnya ada limitasi gini. Ini jadi agak banget. Tapi ini penting. Ada limitasi gini. Untuk metode ilmiah bisa berjalan, ini kita buktikan sampai sekarang bahwa metode ilmiah itu sangat efektif untuk membuat model lihat dunia. Model, rumus itu model. Model untuk melihat jagat nih. Untuk bisa melakukan metode ilmiah, ada prekondisi yang tidak mungkin dihindari. Yaitu ruang dan waktu. Tidak mungkin eksperimen, bikin hipotesis, eksperimen membuktikan dan seterusnya kalau nggak ada sequence nih. Dan untuk terjadi sequence harus ada di ruang yang namanya waktu. Nggak ada waktu, nggak ada ruang, breakdown nih konsepnya ini. Terus kemudian kita pakai hipotesis kosmologi nih, Big Bang. Di mana ketika terjadi singularitas, ketika terjadi jagat, ada singularitas dan bang. Ketika dari satu singularitas kemudian terjadi natural world yang segini gedenya, itu sekalian terjadi ruang dan waktu. Tapi sebelum itu no one knows. Apakah ada ruang dan waktu? Karena kalau limitasi metode ilmiah adalah ruang dan waktu, ini tidak akan bisa nembus ini nih. Karena before ini nggak ada ruang dan waktu. Terus siapa yang create nih? Ini nanti jadi God of the Gap ya. Orang akan ngomongnya ini sains belum menemukan aja nih, ini God of the Gaps. Nanti dulu.
yang saya bahas bukan kemampuan sains untuk melihat natural world. Yang saya lihat adalah metalimitasi dari sains. Sains metode ilmiah itu tadi, karena dia butuh limitasi dia butuh prekondisi adanya waktu. Tanpa adanya waktu nggak bisa dipakai tuh cara analisisnya. Di sini breakdown nih yang namanya waktu nih. Jadi metode ilmiah nembus ini agak susah nih. Gimana? Setelah itu nggak ada waktu, nggak jalan nih, nggak ada waktu lagi, nggak ada ruang nih. Nah terus itu belum konklusif nih, belum tapi sudah ke arah sana nih secara Bayesian logik itu tadi. Natural world sangat bisa dipandang dengan sains, walaupun jagat secara epistemologis ya, bukan jagat secara ontologis, karena kita punya jagat segede gini kita nggak bisa ngelihat semuanya, cuma ada bubble yang bisa kita observasi aja. Kecil banget kita lihat. Ya kecil banget kan di situ. Tetap jagat yang bisa dilihat oleh sains adalah jagat ilmu secara epistemologis. Ini pun masih dalam natural world. Kan ada yang supernatural, unnatural world. Kalau sains tidak bisa membuktikan, pasti karena metode ini berjalan untuk natural world. Yang unnatural world gimana nih? Adakah indikasi yang menunjukkan bahwa ini memang ada supernatural dan ada natural enggak sih? Saya melihat ada indikasi pada konsep entropi. kita loncat pada dunia fisika nih. Nggak jelas. Gila, luar biasa. Konsep entropi itu masuk pada hukum kedua termodinamika, bahwa entropi itu gampangnya gini lah, derajat chaos, derajat ketidakteraturan. Rumusnya mengatakan bahwa padahal apa yang kita lakukan jagat raya ini tingkat entropinya naik terus nih. Semakin chaos berarti jagat nih semakin chaos. Main question adalah kalau dia semakin chaos, berarti kan awal less chaos. Kalau natural world arahnya ke more chaos, siapa kok bisa membuat sebuah kondisi less chaos nih? Randomness tidak membuat order. Siapa yang membuat order? 10⁻88 awal jagat raya, entropinya itu. Sekarang entropi sekitar 10⁻106 kalau nggak salah. Ini naik terus nih entropinya, naik terus entropinya. Terus yang bikin pertama derajat siapa? Siapa nih? Gimana nih? Bisa ngomong God of the gap, oke lah. Ini belum aja ditemukan. Saya belum bisa 100% mengeliminasi itu. Tapi saya mempelajari string teori, saya mempelajari kuantum, saya mempelajari, dan sampai sekarang saya belum melihat ada jalan cerah untuk bisa menjelaskan itu. Secara matematically, string teori bisa memprediksi dan bisa melihat banyak hal. Tapi secara empirically belum pernah membuat prediksi yang terbukti setahu saya sampai sekarang string teori ini. Jadi dia masih pada ranah matematika. Matematika adalah coherence truth, bukan correspondence truth. Seperti saya melihat Quran, buku suci, itu harus dilihat sebagai coherence truth, bukan sebagai correspondence truth. Nah, ini kompleks lagi nih. Ini ada kelihatan struktur cara Tuhan memberikan step untuk mempercayai Quran gitu loh. Itu menyenangkan banget. Tapi ini kita di pembahasan serius banget. Serius banget, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sekali. Kan saya pikir ini sebuah edukasi lah ya. Saya juga nggak peduli ya orang yang nonton dikit, tapi ini sebuah edukasi. Ini menarik sekali. Jadi saya mendengar, Mas Helmi harus ngomong dengan itu anak gila pikirannya gitu. Siapa? Banyak lah, termasuk para netizen, dan kita membuktikan sendiri lah ya. Jadi luar biasa. Walaupun dia jadi serius banget, tapi perlulah kita perenungan seperti ini ya. Jadi Noe, di mana peran agama dalam yang semua Noe ceritakan itu? Oke. Sikat aja. Oke, saya garis bawahi ya, bahwa saya tidak mengajak orang untuk ateis, saya tidak mengajak orang untuk beragama. Saya tidak percaya itu. Saya ajak kamu menemukan truthmu dari jalanmu, karena saya percaya Tuhan pasti memberikan jalanmu. Kamu percaya seberapa, monggo, kamu jangan nganggap aku anti ateis atau anti agama atau setuju ateis atau setuju agama, whatever. Ini perjalananku dan saya menceritakan perjalananku. Aku nggak ngajak-ngajak penonton. Aku hanya sharing perjalananku. Oke. Kita hormatin. Fungsi agama, menurut saya begini,